Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas. Tuduhan yang udah disebar kemana-mana, padahal masih tuduhan doang. Sorry nih bapak-bapak, di papan itu kan sudah ada tulisan. Tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Gila, rapi banget. Ini mah kerjaan hacker. Kekerasan. Oke, kali ini saya akan membahas film yang berjudul 3 Alif Lam Mim. Film ini menceritakan negara Indonesia yang merubah namanya menjadi Libernesia di tahun 2036. Yang menganut paham liberal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, jadi aparat negara dilarang menggunakan peluru tajam dan hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan jika ada sesuatu pemberontakan. Oke, untuk itu kalian yang penasaran dengan film ini langsung aja cek jus pada alur ceritanya. Tapi sebelumnya intro terlebih dahulu ya. Jakarta 2015 terjadi ledakan bom di sebuah klub malam, dan banyak juga kejadian pemberontakan yang terjadi dari tahun ke tahun sehingga membuat masyarakat demo turun ke jalan dan meminta pemerintah untuk memperbaiki semua kekacauan. Bahkan aparat menembak dan membunuh demonstrasi dari berbagai pihak yang membuat masyarakat mengecam pemerintah dan meminta untuk aparat hanya menggunakan kartu peluru karet untuk menahan para demonstran dan melumpuhkan para kriminal sehingga peluru tajam diilegalkan. Sampai di tahun 2026, Indonesia menjadi negara liberal yang terlihat damai dan anti kekerasan, dan dibuatnya peraturan agar aparat hanya menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para kriminal, dan agama mempunyai citra buruk di mata masyarakat maupun pemerintah. Di tahun 2036 terlihat sekelompok aparat negara yang akan menyergap bos kriminal yang ada di dalam gedung. Salah satu dari anggota aparat itu bernama Alif. Sebelum melakukan penyergapan, kapten polisi yang bernama Rama terlihat sedang memasukkan peluru tajam ke dalam pistolnya, dan Alif mencegahnya lalu mengatakan bahwa menggunakan peluru tajam itu melanggar undang-undang. Namun Rama tetap kekeh untuk menggunakan peluru tajam itu. Tidak lama setelah itu, Alif pun masuk ke dalam gedung sendirian dan melawan semua para kriminal yang ada di sana. Sampai di atas gedung, Alif bertemu dengan bos kriminal itu. Dia bernama Si Nyoto. Di sini, Mr. Si Nyoto menyogok Alif agar tidak menangkapnya. Namun Alif menolaknya. Mendengar hal itu, Si Nyoto mengeluarkan semua bodyguardnya. Setelah selesai bertarung, Si Nyoto ditembak seorang dengan peluru yang tajam yang entah dari mana asal tembakan itu, dan Alif pun menjadi kambing hitam atas terbunuhnya Si Nyoto yang membuatnya Alif diberikan hukuman skor selama 2 bulan oleh kolonel, meskipun Alif sudah menjelaskan bahwa itu bukan pelurunya. Ketika di dalam mobil, Alif membayangkan ketika dirinya masih berada di padepokan, dan film ini akan lebih berfokus kepada 3 orang pemuda yang bernama Alif, Lam, dan Mim. Mereka dibesarkan bersama di sebuah padepokan di pesantren sehingga pada akhirnya mereka memilih profesi yang berbeda. Alif yang menjadi seorang aparat negara karena dia memiliki pemikiran yang idealis di mana dia ingin menumpas kejahatan yang termasuk membunuh orang tuanya ketika dia berada di pondok. Lam memiliki menjadi seorang jurnalis untuk mengabarkan sebuah kebenaran kepada dunia. Lam mempunyai sikap teguh pada kebenaran dan berusaha menjadi mata masyarakat. Sedangkan Mim memilih tinggal dan mengabdi di pesantren yang membesarkan mereka bertiga. Mim sangat menghormati kiainya. Apakah jika harus dia mengorbankan nyawanya, dia akan terus membelanya. Mim lebih jago dalam bela diri, mungkin karena dia terus berlatih ketika dia di pesantren. Adegan berganti ketika Alif sedang mengikuti seorang wanita yang dicegah di sebuah gedung. Melihat itu, Alif langsung membantunya, dan ternyata wanita itu adalah Laras, mantan pacarnya yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka berdua mengobrol tentang masa lalu mereka. Ketika di kantor, Alif mendapatkan sebuah pesan dari Laras yang mengajaknya bertemu di Candy Cafe. Pada esok hari di saat yang bersamaan, teman-temannya akan melakukan misi penyergapan di pondok pesantren yang kebetulan Alif tidak akan ikut dalam pasukan itu karena dia masih dalam masa hukuman.
Ketika para aparat sampai di pesantren, mereka dihadang oleh Mim. Mim mampu melumpuhkan semua aparat, bahkan sampai ada luka dalam yang serius sehingga mereka harus dirawat di pesantren itu. Di tempat lain, di kantor Lam yang dipanggil ke ruangan atasannya yaitu Pak Chandra. Di sini Pak Chandra memberikan selamat kepada Lam karena hasil tulisannya yang bagus, bahkan sampai masuk nominasi jurnalis terbaik. Lalu menyuruh Lam untuk menuliskan tentang perkembangan peradaban modern dan pernikahan sesama gender yang telah disahkan dengan diberi sedikit bumbu kebohongan agar lebih dramatis. Namun di sini Lam menolaknya karena semua yang Lam tulis itu adalah hasil nyata yang ia lihat. Lalu tiba-tiba Lam ditelepon oleh pihak sekolah dan menyuruhnya untuk segera ke sana. Ternyata anak Lam yang bernama Gilang berulah lagi di sekolah yang selalu membuat guru-guru ditertawakan oleh para murid. Bahkan Gilang juga telah meretas server ujian milik sekolah hanya dengan handphone miliknya. Gilang ini diberi kecerdasan di atas rata-rata, karena itulah Lam dipanggil untuk menasehatinya. Adegan berganti ketika Alif yang sudah bertemu dengan Laras di Candy Cafe. Namun ternyata Laras tidak merasa mengirimkan pesan kepada Alif untuk menyuruhnya ke sini. Bahkan Laras menyuruh Alif untuk segera pergi dengan alasan karena dia sedang bekerja. Namun Alif menolaknya dan memilih untuk menunggu Laras sampai dia selesai bekerja. Tidak lama setelah itu, ada 3 orang yang memakai baju gamis masuk ke sana dan memesan makanan, namun mereka malah diusir karena restoran itu sudah melarang ada orang yang memakai baju gamis. Namun mereka menolaknya karena tujuan mereka ke sini hanya untuk makan saja, tidak untuk melakukan apa-apa. Kemudian Alif berbicara kepada mereka dan menyuruh mereka untuk pergi dengan alasan kenyamanan semua yang ada di kafe. Tidak lama setelah mereka pergi, terjadi ledakan bom di sana dan langsung diselidiki oleh anggota aparat. Bahkan Lam juga datang ke sana untuk mencari informasi. Di sana Lam terlihat ada parfum di tempat kejadian dan ternyata itu adalah parfum Al-Attar yang hanya diproduksi di pesantrennya Mim. Ketika di kantor, Lam menuliskan sebuah artikel yang berisi informasi tentang ledakan yang terjadi di Candy Cafe. Namun Pak Chandra menyuruhnya agar mangrove tulisannya karena telah dirilis oleh jurnalis lain dengan judul memojokkan kelompok beragama. Lam lalu memprotesnya karena itu tidak sesuai dengan bukti yang cukup. Namun Pak Chandra malah menyuruh untuk mengundurkan diri jika Lam masih bekerja dengan cara primitif seperti itu. Ketika Lam pulang dari kantor, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Lam dan memasukkan sebuah flash disk ke kantongnya. Namun Lam menyadari itu dan terjadilah pertarungan di sana. Ketika Lam membuka jubahnya, ternyata itu adalah Laras dan menyuruh Lam untuk mengungkap semuanya dengan flash disk itu. Esok harinya, Lam di kantor dihampiri oleh temannya. Dia bertanya kepada Lam kenapa dia mengirimkan spam artikel yang ia tulis ke semua orang. Namun Lam merasa bingung karena dia tidak merasa melakukan hal itu. Bahkan komputer yang dia pakai tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh kantor. Di pondok pesantren ternyata aparat yang terluka parah karena berhadapan dengan Mim dirawat di sana oleh Kiai dan akan dilakukan operasi kepada salah satu aparat yang terluka parah. Namun tiba-tiba pasukan aparat datang ke pesantren itu dan ingin menangkap Kiai karena dituduh telah menyandera para aparat negara. Namun di sini Mim dengan keteguhan hatinya terhadap Kiai, dia keluar dan menghampiri mereka semuanya. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Alif dipanggil menghadap kolonial dan diperlihatkan pondok pesantrennya dulu. Alif disuruh kolonel untuk datang ke pesantren itu dan menangkap Kiai karena dia adalah dalang dari pengeboman di Cafe Candy. Karena merasa bingung dan dia juga berpikir kalau Laras telah mati karena peristiwa ledakan, Alif pun menuruti perintah kolonel dan pergi ke pesantren meskipun sudah dinasihati oleh Mim. Ia bersikukuh untuk menangkap Kiai dan langsung berkelahi dengan Mim. Tidak lama kemudian Kiai keluar dan memisahkan mereka dan memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat agar tidak ada pertumpahan darah. Adegan berganti ketika Lam datang menemui Alif dan menanyakan kenapa Kiai bisa ditangkap. Karena menurut Lam,
Kiai tidak mungkin melakukan hal itu. Lalu Alif memperlihatkan artikel yang telah di-spam semua orang. Namun Lam merasa aneh karena dia tidak melakukan semua itu. Lalu Lam memberitahukan bahwa Laras masih hidup dan memperlihatkan flashdisk yang diberikan oleh Laras. Disinilah Lam memperingatkan Alif untuk tidak mendekati Laras. Setelah itu, kemudian Lam membuka flashdisknya dan ternyata isinya adalah rekaman kamera CCTV yang ada di Candy Cafe. Kemudian Lam menelpon Alif dan memperlihatkan isi rekaman CCTV di Candy Cafe sebelum ledakan itu. Melihat itu, Alif langsung menyuruh Lam agar cepat pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba ada orang yang menyerang Lam dari belakang dan terjadilah perkelahian di sana. Namun di sini masih penasaran siapa hacker yang masuk ke dalam server komputernya, dan ternyata itu adalah Gilang, anaknya. Melihat hal itu, dengan cepat langsung pulang ke rumahnya. Namun itu terlambat karena ketika sampai di rumah, Lam melihat istrinya telah meninggal dan Gilang yang telah terbaring. Jadi di sini server komputer yang ada di rumah Lam terdeteksi yang spam semua artikel hingga membuat keluarga Lam menjadi incaran. Setelah itu, Alif datang dan langsung membawa Gilang ke pondok pesantren karena kalau ke rumah sakit belum tentu aman. Tidak lama setelah itu, Alif lalu masuk ke ruangan perawatan dan tanpa sengaja melihat teman bersama pasukannya yang sedang dirawat di sana. Lalu temannya itu mengatakan kalau dia merasa bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Adegan berganti ketika di pemakaman Denis istrinya Lam. Di sini Alif mulai menyadari bahwa tidak mungkin Kiai melakukan pemboman dan ada kejanggalan di ledakan di kafe. Lalu Alif memperlihatkan peluru tajam yang ada di rumah Lam dan pemiliknya itu adalah Rama, yaitu kaptennya. Di sini mereka bertiga bersepakat untuk menyelidiki semuanya. Namun tiba-tiba Alif mendapat pesan dari kolonel untuk bertemu dengannya. Sebelum Alif bertemu dengan kolonel, dia memasukkan sebuah kamera di matanya untuk jaga-jaga dan untuk memancing siapa sebenarnya dalang di balik ledakan di Candy Cafe. Tidak lama setelah itu, Alif melihat orang yang berpakaian gamis yang ia pernah temui di kafe itu sebelum peristiwa ledakan. Lalu mereka menjelaskan kepada Alif bahwa saat itu ada orang yang mau membeli parfum mereka dan janjian untuk bertemu di kafe itu. Tapi mereka malah diusir oleh pelayan di sana dan tanpa mereka sadari tas yang berisi parfum itu dan sertifikat tertinggal di sana. Yang membuat adanya barang bukti kalau pesantren inilah yang telah melakukan pemboman itu. Lalu Lam menjelaskan kalau mereka telah dijebak sebagai kambing hitam dan Alif juga termasuk target peristiwa ledakan itu. Kemudian Alif pergi untuk bertemu dengan kolonel dan Mim juga pergi untuk menemani Kiai di pengadilan. Sedangkan Lam tetap di pesantren dan mengawasi kamera yang sudah ditempelkan di mata Alif. Ketika Alif sedang mengobrol, tiba-tiba Laras datang dan kolonel memberitahu Alif bahwa Laras adalah anaknya sekaligus agen penyelidikannya, dan mereka sudah tahu bahwa Laras telah memberikan Alif sebuah flash disk sebagai barang bukti rekaman CCTV. Sehingga Alif diberi racun di dalam kopinya dan Laras disuntikan racun di punggungnya. Setelah itu akhirnya kolonel mengaku kalau dialah yang menyuruh orang untuk meledakkan di cafe Candy. Lalu dia memberikan Alif satu vaksin untuk sembuh dari racun dan harus memilih siapa di antara mereka berdua yang pantas untuk hidup. Namun tanpa mereka ketahui, semua pembicaraannya itu telah direkam oleh rekaman yang ada di mata Alif dan akan segera disiarkan oleh Gilang. Di tempat lain, ketika Mem sedang menemani Kiai di pengadilan, tiba-tiba ada seorang pengungsi di pondok pesantren datang dan berteriak. Tak berselang lama, bom di gedung itu pun meledak. Setelah kejadian itu, kolonel menyuruh seorang untuk membunuh saksi di sana yang masih hidup. Di tempat kejadian, ternyata Mim dan Kiai masih hidup. Melihat hal itu, wartawan di sana langsung merekamnya diam-diam. Pak Kiai mengatakan ketidaktahuannya tentang semua ledakan yang dituduhkan kepadanya. Tapi, dia juga tidak akan kabur dari pengadilan. Tidak lama setelah itu, orang suruhan kolonel datang dan membunuh orang-orang di sana yang belum mati. Dan ternyata, dia adalah guru bela diri Mim ketika di padepokan. Mim pun kaget ketika dia harus melawan gurunya. Sampai Lam datang dan membantu Mim untuk melawan guru mereka.
Di luar sana, Gilang sudah menyiarkan semua rekaman termasuk meretas rekaman wartawan tadi. Melihat hal itu, atasannya menyuruh untuk membunuh sopir dan kolonel karena kolonel telah gagal dan sangat membahayakan atasannya itu. Lalu dia memberikan pistolnya kepada kolonel. Saat itu, saat ia keluar dari mobil, kolonel ingin menembaknya dengan pistol yang diberikannya tadi. Tetapi tembakan itu malah terbalik ke penembaknya. Alif yang mengikuti pria itu akhirnya bertemu ketika dia sedang menelpon dengan atasannya, dan Alif langsung mengejarnya dan menyuruh dia agar mengaku siapa sebenarnya dalam dibalik semua ledakan yang terjadi. Karena dia tidak mau membacakannya, Alif pun langsung membunuhnya dan mengambil handphone yang masih tersambung ke atasan pria itu, dan ternyata dialah dalang dibalik semua ledakan yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Mungkin film ini harusnya ada lanjutannya ya, karena masih belum tertangkap kan dalam yang aslinya. Jadi untuk kalian bisa puas dengan film ini, saya coba akan mengirimkan proposal kepada produser untuk melanjutkan film ini.